Thumbnail. Ada yang lagi tidur. Lama banget nggak nge-spam ya, tanpa berlama-lama lagi. Topik spamku kali ini aku mau ceritain 10 boneka yang paling terseram di dunia. Coba sebelum kalian dengerin spamanku, komen dulu boneka apa yang paling serem yang pernah kalian tahu. 1, 2, 3. Udah komen. Yang pertama, seperti di gambarnya itu namanya boneka Sally. Jadi cerita ini tuh berasal dari Georgia di tahun 1950. Ceritanya ada cewek namanya itu Sally, terus dia tuh bajunya tuh selalu serba hitam. Abis itu kerjaannya dia itu membuat sabun. Nah, jadi bahan utama buat sabun itu, kalau misalnya kita mau buat sabun tuh kita harus pakai minyak atau lemak gitu. Nah, fungsinya tuh supaya sabunnya itu bisa berbusa. Tapi si Sally ini pakai lemak atau minyak dari anak kecil. Jadi dia bunuh anak kecil dulu, baru dia ambil lemaknya anak kecil itu. Thumbnail. Part kedua, 5 boneka terseram di dunia. Kalian harus nonton part 1-nya dulu, oke? Nah, jadi si Sally itu kalau buat sabun kan harus pakai lemak. Lemaknya itu dia dapat dari bunuh anak dulu. Terus lemaknya anaknya itu dipakai buat sabun. Nah, abis Sally-nya itu meninggal, ada legenda yang bilang kalau Sally itu bakal muncul di mimpi anak-anak yang nakal. Jadi di dalam mimpinya anak yang nakal itu, Sally itu ceritanya bakal ngejar nangkep anaknya. Terus kalau misalnya Sally-nya berhasil nangkep anaknya di dalam mimpi itu, berarti nanti anaknya tuh bakal mati, bakal meninggal dunia. Next, yang kedua ada boneka Robert. Ini dia. Kenapa boneka Robert? Karena yang punya bonekanya itu namanya juga Robert Eugene Otto. Jadi Robert ini adalah seorang pelukis. Terus katanya boneka ini tuh bisa jalan dari jendela satu ke jendela yang lain. Boneka. Thumbnail. Part ketiga boneka terseram di dunia. Harus nonton part 1 sama 2 video sebelumnya. Nah, aku gak tahu kenapa boneka Robertnya ini bisa jalan-jalan sendiri dari satu jendela ke jendela yang lain. Bahkan Robertnya itu ngomong kalau barang-barang di kamarnya dia itu kelempar ke dinding-dinding gara-gara bonekanya ini. Paling ya kalau pelukis itu kan itu toh. Kalian pernah dengar gak sih kalau pelukis dia ngelukis, terus lukisannya itu ada spiritnya, ada yang tinggal di dalam lukisan itu. Paling gara-gara itu, ya nggak mbak? Yes. Saking seremnya bonekanya Robert ini disimpan di Museum Fort East Martello. Habis itu orang yang datang ke museum itu nggak boleh ngambil foto boneka Robert supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, boneka Barrera. Ini dia. Next video kak cukup. Pilih thumbnail. Lompat ya. Nah, ini dia tadi boneka Barreranya. Ini part 4, harus nonton 1, 2, 3-nya di video sebelumnya. Jadi boneka Barrera itu berasal dari Pulau Boneka atau La Isla de las Munesco di Meksiko. Kenapa berisik ya Anda? Lo. Nah, kenapa boneka Barrera? Jadi ceritanya itu dulu ada seorang namanya Barrera. Si Barrera ini ngelihat boneka yang ngapung di atas air gitu. Terus dia gantungin boneka itu di atas pohon. Nah, boneka yang ditemuin sama Barrera yang pertama itu membuat Barreranya itu jadi terobsesi ngoleksi boneka. Akhirnya boneka yang dia punya itu disebarin di mana-mana, digantung di mana-mana. Soalnya dia itu percaya kalau boneka itu tuh akan melindunginya dari arwah gadis yang terus menghantuinya. Sampai akhirnya Barreranya next video. Thumbnailnya apa gini? Ini part kelima, kalian harus nonton part 1, 2, 3, 4. Baru nonton yang ini, ya enggak? Ya. Nah, sampai akhirnya si Barrera itu meninggal. Dan kabarnya saking dia cintanya sama bonekanya itu, dia itu hidup sama bonekanya. Jadi kayak arwahnya itu ada di dalam boneka-boneka yang dia sebar-sebarin itu. Lanjut yang keempat, boneka Annabelle. Siapa sih yang nggak tahu sama boneka Annabelle? Kalau kalian udah nonton filmnya, boneka Annabelle itu awalnya itu berasal dari seorang anak kecil yang ditabrak sama mobil, habis itu mati, dan anak kecilnya itu namanya Annabelle. Terus si Annabelle ini kemana-mana bawa boneka cewek gitu, kemana-mana dia selalu bawa itu. Dan akhirnya pas si Annabelle-nya mati itu, arwahnya itu tinggal di dalam boneka yang selalu dia bawa-bawa. Next video.
Aku bikin thumbnail gini aja. Masuk selalu ngikut-ngikut. Apa? Ini part 6, harus nonton yang part 1-5 dulu. Jadi saking seremnya boneka Annabelle itu, dia tuh kayak di dalam bonekanya tuh bener-bener hidup, kayak bener-bener hidup. Suatu hari boneka ini tuh dikasih sebagai kado buat orang kembar namanya Donna sama Angie. Dan menurut pengalaman mereka, bonekanya itu sering banget pindah-pindah tempat, habis itu ngeluarin suara aneh, bisa terbang pula. Dan Donna sama Angie tuh sempet diteror pakai tulisan help me, tolong aku. Yang ngirim tuh nggak tahu siapa, tapi mereka itu ngira bonekanya yang ngirim surat itu, surat help me itu. Sampai akhirnya boneka Annabelle-nya tuh pernah nyakar temennya Donna sama Angie yang namanya Lou, karena si Annabelle-nya ini nggak suka sama Lou, jadi udah main fisik gitu. Thumbnail bersih telingaku. Nah, boneka yang terakhir itu adalah boneka jelangkung. Pasti udah pada tahu toh ya boneka jelangkung tuh. Tapi banyak yang nggak tahu asal mulainya boneka jelangkung. Nah, jadi boneka jelangkung tuh asalnya dari Cina. Ini game hantunya Cina, permainan hantunya Cina. Awalnya itu namanya Cai Lan Kung kalau dalam bahasa Cinanya. Fungsinya itu manggil roh poyang sama moyang, kayak roh nenek moyangnya, supaya bukan melindungi apa, sebagai pelindung anak-anak gitu. Nah, rohnya dipanggil dan disuruh masuk ke dalam sebuah boneka. Ya, boneka yang Cai Lan Kung tadi itu, atau yang kita sebutnya jelangkung. Mantranya tuh gini, jelangkung, jelangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak diundang, pulang tak diantar. Moro datang beneran rek, ya apa ini ya mak? Nggak cukup next video aja, berarti next video will be the last. Nggak fokus ya, nggak tahu yang fokus yang mana. Nah, ini last partnya 5 boneka terseram di dunia. Nah, jadi kalau versi Cinanya tadi yang Cai Lan Kung itu ada boneka, jadi bonekanya itu tangannya, nih kayak tangannya itu diiketin alat tulis gitu. Nah, kalau misalnya mantranya itu udah diucapin, terus bonekanya itu kerasa berat, berarti artinya rohnya itu udah masuk dalam boneka itu. Habis itu nanti rohnya itu bakal nulisin jawaban-jawaban buat pertanyaan yang kita ajuin. Nah, itu versi Cinanya. Tapi kalau versi Indonesianya, Indonesia itu bonekanya itu pakai gayung air. Jadi kayak kan gayung itu kan bulat, terus ada pegangannya. Nah, pegangannya itu Nah, bulatannya itu ya kepalanya itu. Cuman ritualnya itu sama, buat manggil arwah, terus dimasukin biar dia masuk ke dalam gayung itu. Ya udah, habis itu kalau misalnya tiba-tiba terasa berat bonekanya, berarti rohnya itu udah masuk di dalam bonekanya itu.